Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dek? Dengan siapa ini? Hidayah. Alhamdulillah. Sudah menikah belum? Didoakan ya. Tunggu dulu, doa apa dulu, Dek ya? Sing dapat jodoh yang solehah. Kok nggak amin? Tenang, Dek, tenang ini. Diaminkan semua jamaah ya. Sudah ada calonnya belum? Oh ya, itu aja yang solehah berarti ya. Tenang ya, jangan terlalu cinta ya. Halo? Iya. Karena kalau sudah terlalu cinta, suka ngabisin tempat hati untuk Allah. Itu yang bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Jangan lepas doa itu ya. Pendek doanya tapi paten sekali. Hafal belum? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa agar kita ditolong oleh Allah untuk selalu bisa zikir. Zikrullah itu nikmat yang terbesar. Orang kalau ahli zikir yang benar, maka dia adalah orang yang disukai Allah. Karena orang yang paling banyak diingat Allah adalah yang paling banyak mengingat Allah. Juga doa itu ditolong menjadi ahli syukur dan ahli ibadah. Wa husni ibadatik. Jadi yang benar-benar ahli ibadah yang baik, yang bisa mengabdi ke Allah dengan benar, baik. Nah, kalau zikir sudah sering kita bahas, sekarang kita membahas tentang syukur untuk hal-hal yang sangat-sangat halus, yang sering kita anggap bukan nikmat. Jadi kita nikmat tuh kalau dapat kiriman kue, alhamdulillah. Dapat ngiriman baju, alhamdulillah. Kita seakan-akan karunia Allah itu hanya untuk insidental, kadang-kadang, dan yang dianggap besar. Tiba-tiba ada yang ngasih uang 2 gepok ya, uang 1000-an, alhamdulillah. Ada yang traktir makan, alhamdulillah. Ada yang ngundang umroh, alhamdulillah. Padahal nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu benar-benar bukan tiap hari, bukan tiap jam, bukan tiap menit, bukan tiap detik, tiap saat. Kalau ada bilangan waktu lebih kecil dari detik, itu pasti nikmat dari Allah. Ini nikmat, kita diciptakan jadi orang aja udah nikmat besar ini. Kita tidak bisa ujuk-ujuk ada. Percayakah kalau radio ini bisa menciptakan dirinya sendiri? Tidak. Percayakah masjid yang ada ini bisa jeleg ada dengan sendirinya sendiri? Tidak ada. Kita sama. Masjid ini dirancang oleh banyak pihak. Ada arsitek, ada teknik sipil, ada bagian pengawasan, ada bagian tukang, ada mandor. Ini membangun masjid ini, Masya Allah, lama, rumit, detail, dengan melibatkan banyak sekali orang. Lah kita diciptakan oleh Allah yang begitu rumitnya,
dan beres. Dan ini tubuh bukan hanya diciptakan tapi diurus. Nah, seperti barusan saya batuk. Itu tidak mudah hadirin, karena paru-paru harus neken dengan kecepatan tertentu supaya ngeluarin udara. Nah, coba kita lihat nikmat apa yang diberikan di tubuh ini. Alhamdulillah. Ini baru fisik ya, supaya kalau ngaca jangan centil tapi syukur. Ini nikmat luar biasa setiap saat hadirin. Rambut itu nikmat. Ke atasnya nikmat, ke dalam kulitnya nikmat. Ke atasnya rambut tumbuh itu nikmat. Karena kalau hanya akar aja nggak keluar rambutnya, gundul namanya. Kalau rambutnya aja nggak ada akarnya, gundul juga. Sekali nyisir selesai urusan. Ini nikmat. Tumbuh hanya sekitar di sini, tidak buluan rawa. Coba kalau semuanya rambutan komplit begitu. Alhamdulillah berhenti di sini. Kecepatannya juga tidak terlalu cepat sehingga tidak boros ya. Coba kalau sehari 5 cm, kita hari-harinya di tukang cukur antri. Dan ukurannya sama. Gimana kalau gede sebelah? Satu kayak kawat, satu lembek, satu kayak pisang. Seperti apa? Sudah, jangan ketawa. Membayangkan rambut kepala kita tumbuh pisang kan kurang keren bener. Cot satu di sini pisang kayak tanduk. Alhamdulillah. Dan untung kita nggak tandukan. Ini alis nikmat Allah. Bulunya tidak memanjang seperti rambut. Siapa yang ngatur? Bulu mata, bulu hidung. Alhamdulillah, akhwat tidak ada janggotan. Kan kurang indah ya kalau pakai kerudung terus janggotan. Mungkin ada 1-2 yang begitu. Alhamdulillah, Allah ngatur hidung, ngadep ke bawah. Dan kalau ke atas harus bawa payung kalau hujan. Mata seimbang, kedipnya juga bareng tanpa kita pikirkan. Ada air matanya, bisa ada kornea yang begitu rumit mata ini. Dan kita tidak merasa ini nikmat. Kita tidak merasa rambut itu nikmat. Kedip itu nikmat. Coba kalau kedip kita kecepatan adil. Hayang utai saya. Atau lambat. Apa yang terjadi? Tabrakan. Di tol yang pas merem, pas buka udah gepeng. Ini nikmat, kedip itu nikmat. Bisa melihat kiri kanan itu nikmat. Baru tahu nikmat ini sangat mahal kalau Allah mengambil pandangan kita. Atau ada yang harus ditetesin terus. Ada seseorang yang kemana-mana bawa obat tetes karena cair lemak di cairan matanya kurang. Dikit-dikit tetes, dikit-dikit tetes. Bayangkan kita berpuluh tahun tanpa harus pakai obat tetes, betul? Ini nikmat. Jadi lihat rambut syukur, lihat mata syukur, pendengaran ini nikmat. Tanpa rumit kita bisa mendengar. Coba dibuat tidak stereo, satu aja tutup. Coba tutup sebelah kanan, coba tutup hadirin. Bagaimana rasanya? Tutup, nggak enak kan? Stereo tuh nikmat. Coba tutup dua-duanya. Jarang kita mensyukuri ini. Benar-benar harusnya kita tuh alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Karim. Ini baru yang nampak secara lahiriah ya. Coba kalau telinga kita diambil sebelah, diambil dua-duanya, baru tahu ini betapa mahalnya nikmat ini. Nafas, kita enggak menganggap ini sebuah nikmat. Tiap kali nafas, coba kalau bisa ngisep nggak bisa ngeluarin, melendung hadirin ya. Ditangkap oleh paru-paru, kemudian oksigennya disebarkan lewat darah sampai ke ujung. Siapa yang ngerjakan ini? Jadi tiap nafas itu adalah nikmat. Demi Allah, tiap nafas mau narik mau ngeluarkan itu adalah nikmat. Makanya para kekasih Allah mah narik nafas tuh zikrullah karena sebagai syukur ke Allah. Ya Allah, keluarkan itu juga merupakan syukur.
detak jantung ini nikmat. Dek, 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 dek. Coba kalau jarang, dek, repot. Atau rusuh, wah bisa meletus. Serius hadirin, akan pernah detak jantung sampai 120 yang diastolnya, yang bawahnya, ya. Nggak ngerti, tenang we, yang pucet susternya. Kenapa? Diukur lagi, waduh 120. Memangnya kenapa 120? Kan beda dikit ya. Dari 70, 80 ke 120, kacek 40 ya. Kalau misalnya 500 lah baru udah tegang. Aduh, pas ditanya, ini bisa masalah besar. Kalau 120 diastol tuh yang bawah, kan biasanya 110, 70, 120, 80. Nah yang bawahnya 120 itu bisa pecah katanya ya. Dinaikin, padahal kan bilangan banyak lah, buat saudara 2000. Wah, hadirin, detak jantung tiap saat itu nikmat. Makanya kalau yang mau bersyukur gitu sambil pegang detak jantung, alhamdulillah ya Allah, ini nikmat darimu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bisa tuh sambil nafas, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tiba-tiba ada yang kentut, alhamdulillah, telinga masih normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba tercium variasi, alhamdulillah, bisa membedakan bau karbit ya. Dan gak lama lah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah hadirin, maksud AAT, kita tuh jangan kufur nikmat. Jangan hidupnya tuh hanya dengan keinginan yang banyak, harapan, kecewa, jengkel, sedih, nelangsa. Padahal kalau mau syukur, Allah subhanahu wa ta'ala sudah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini janji Allah tuh pasti. Kalau kita syukur ala kulli hal, itu Allah jamin akan ditambah nikmatnya. Jadi jangan takut dengan karunia-karunia yang belum ada. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah, dan Allah janji dengan janji yang tidak akan pernah dipungkiri. Allah janji akan menambah nikmat bagi orang yang tahu bersyukur. Di antaranya afdalu doa alhamdulillah. Bisa dibacakan yang tentang nikmat Allah itu yang tidak bisa dihitung, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, dengar sahabatku sekalian, ayolah, bolehkah punya keinginan? Boleh, jelas. Tapi jangan sampai melupakan nikmat yang ada. Ingin itu harus mengantarkan syukur. Jaminan dari Allah tidak diberikan kepada ahli ingin, tapi ahli syukur. Kalau ingin sesuatu supaya ditolong oleh Allah, keinginan itu harus mengantarkan kita jadi ahli syukur. Nanti syukur itu yang membuka karunia. Jadi jangan takut, rezeki kita semuanya ada dalam genggaman Allah. Karir juga nggak ada yang tidak dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta, jodoh, sehat, semuanya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah.
Makanya kalau ingin selalu ditambah karunia, ditambah kebahagiaan, ditambah pemberian, ditambah rizki, kuncinya adalah jadilah ahli syukur. Di antara kunci syukur adalah memuji Allah dalam segala keadaan. Masya Allah. Ayo, alhamdulillah bisa tidur, alhamdulillah. So, saya dihina orang, alhamdulillah, atau dihina mas, sedikit penghinaan orang. Ya, saya ketipu, dikit lah. Seperti si Kabayan yang hilang motor itu ya. Ketika ada hitung nih saya punya motor baru. Si Iteng di dapur, Kabayan turun dari motor sambil hidup tuh motornya. Lihat ini motor baru. Ketika Iteng keluar dengan Kabayan, ternyata motor sudah tidak ada. Itu masih Kabayan bahagia luar biasa. Alhamdulillah. Beneran tuh. Kenapa Kabayan motor hilang bersyukur? Untung saya sudah turun. Gitu. Si Kabayan membayangkan, coba kalau dia di atas motor, dia kan hilang. Ini siapa yang pusing hadirin, saya juga bingung. Nah hadirin sekalian, pengumuman ini agak penting sehubungan dengan hari esok. Ada sholat Jumat di Istiqlal untuk mendoakan supaya adilnya itu benar-benar adil ditegakkan gitu. Karena sekarang sebagian masyarakat itu termasuk MUI, para ulama merasa ini asa kurang pas ya tentang kasus penistaan agama, karena bukan baru satu kali. Sebelumnya Arswendo Atmawiloto, terus siapa? Permadi, Lia Eden dan beberapa lain ketika melakukan itu tanpa bak bibu langsung ditangkap, langsung diproses, lalu dalam pengadilan diminta bagaimana fatwa ulama, kemudian divonis, tidak ada yang kurang tuh ya, tidak rumit. Nah yang ini pertama nangkepnya juga enggak sampai sekarang, kemudian alot sekali dengan berapa, bahkan semua puncaknya lah organisasi Islam MUI, Muhammadiyah yang besar dan NU sudah diundang pimpinannya ke sana dan menyatakan hal yang sama, ini adalah penistaan agama. Tapi ya ternyata begitulah hukumnya, hanya hukum 2 tahun gimana sih? 1 tahun dan 2 tahun percobaan. Artinya kalau dalam 2 tahun itu tidak melakukan pelanggaran, tinggal ditahan ya. Tapi kalau pelanggarannya setahun, entah gimana lah gitu. Dan ini merasa kok beda ya. Nah mudah-mudahan nanti hakimnya ini. Tapi kalau secara pribadi saya sudah menduga dari awal juga akan begini. Ini mah bukan magic ya, bukan firasat atau apa, enggak, lihat dari pola saja ya. Dari polanya kan yang satu ini diperlakukan spesial kelihatannya ya, yang ngebelanya siapa dari sana sini. Jadi ketika sidang itu juga sudah terbaca ini ujungnya bekal rada-rada dibebaskan atau ringan sekali gitu. Dan ternyata iya. Dan prediksi ini bukan hanya oleh saya saja, banyak orang-orang yang berpikir mau menafakuri. Yang dicemaskan apa? Dicemaskan di mana-mana juga terjadinya kerusakan besar itu kalau terjadi ketidakadilan. Nah saya tentu tidak mau ya negeri kita jadi babak belur hanya karena satu perkara ini yang tidak selesai-selesai. Apalagi dengan pilkada kemarin nyata sekali bahwa lebih banyak orang yang menginginkan kebaikan dengan adanya hal ini ya. Jadi mudah-mudahan hari Jumat nanti doanya itu dikabulkan oleh Allah, dibalikan hati hakim sehingga bisa memberikan seadil-adilnya yang memenuhi dahaga keadilan. Dan nggak pengen apa-apa umat Islam. Ini bukan urusan dengan etnis, bukan urusan Bhinneka Tunggal Ika, bukan urusan radikal dan sebagainya. Dibawa ke arah sana tuh oleh orang yang tidak suka saja. Seakan-akan ini masalah Bhinneka Tunggal Ika, nggak ada masalah bagi kita. Ini masalahnya ada yang menista agama dan kita belum merasakan keadilan itu ditegakkan. Gitu. Nah, itu saja. Mudah-mudahan doa di sholat Jumat nanti dikabulkan ya.
Apakah ke sana? Saya ke sana sesudah acara di Kodam. Untuk apa? Ya seperti biasa ya, Darut Tauhid bagian sasapu ya. Memang kurang keren hadirin, tidak apa-apalah, dah harus bagi tugas. Yang bagian di depan ada, di tengah ada, dan rencananya Darut Tauhid itu bagian bersih-bersih saja supaya Istiqlal dan sekitarnya tetap bersih. Begitulah. Nah hadirin sekalian, oleh karena itu Hijab Fest yang asalnya hari Jumat jam 4 diganti jadi hari ini jam 10 di Sabuga. Hijab Fest itu khusus buat muslimah yang berjilbab ya, buat ikhwan berjilbab tidak pantas. Hadirin, tapi kalau mau datang ya silakan di Sabuga jam 10 pagi hari ini. Itu dimajukan dari hari Jumat menjadi hari ini. Ya semoga semua kejadian ada hikmahnya dan kita bisa bersikap sebaik-baiknya. Kita mencintai negeri ini dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bagian daripada amal soleh kita. Kita simak guru kita ya, Pak Miftah Farid. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, waktu Bapak terambil beberapa oleh AA nih. Manfaat ya Pak, mudah-mudahan. Pak, gimana perasaan Bapak tuh? Pak Miftah, itu dengan itu, ini mah kita aja hanya berdua Pak ya. Saya mah merasa kurang adil gitu, gimana menghadapi semuanya Pak? Ya, saya kira bukan hanya kita, rakyat juga merasakan. Rakyat merasakan ada ketidakadilan, cuma tidak bisa apa-apa. Ya. Apalagi sekarang ada politik karangan bunga katanya ya. Ya, cuma bunga lagi. Ya kita bahagianya karena tukang bunga panen, tapi ada 2000 bunga dibanding dengan jutaan umat yang berkumpul mah nggak ada apa-apa ya Pak ya. Iya. Itu Pak, di dalam Islam kalau ada aparat yang kurang adil begitu gimana tuh Pak? Ya, tentu salah satu kewajiban kalau seorang punya jabatan adalah adil. Adil itu di atas segala-galanya. Halo? Ya. Itu dosanya lebih besar mungkin ya Pak ya dibandingin. Hadis begini kan mengatakan, di antara orang yang paling cepat masuk surga setelah Nabi, Rasul dan Syuhada adalah pemimpin yang adil. Di antara makhluk Allah yang paling cepat masuk neraka itu setelah iblis, setan, musyrik, kemudian pemimpin yang tidak adil. Oh, tuh. Jadi kalau rekam begini udah jangan pada ikut jadi calon pilkada ya. Ya, kalau kira-kira tidak adil sih. Selain tidak adil tidak ada yang milih juga. Oh begitu beratnya ya Pak, itu langsung kesnya jemblong itu ke neraka Pak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah min dzalik. Lah wanita juga pemimpin lah, juga di sini pemimpin semua ya Pak ya. Kullukum ra'in. Semua kita pemimpin. Masya Allah. Baik para pendengar, kita simak uraian beliau, mudah-mudahan ini menggugah hati kita semua supaya lebih adil dalam segala urusan. Silakan Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Supaya kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena konsekuensi dari iman kita kepada Allah adalah syukur kepada Allah. Kemudian sebagai wujud bahwa kita ini adalah orang baik, antara lain kita harus bisa syukur. Bisa syukur. Malah sudah sering juga kita dengar janji dari Yang Maha Kuasa, kalau kita syukur atas segala nikmat yang ada, nikmat itu akan bertambah. Jadi kunci untuk memperoleh anugerah nikmat yang bertambah itu adalah pandai-pandailah syukur. Dan sebaliknya, kenapa ini nikmat
itu tidak membuahkan kenikmatan, tidak membuahkan kebahagiaan, itu mungkin karena kita tidak syukur, seperti yang dinyatakan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, nikmat yang ada bertambah, tapi kalau kufur, tidak syukur nikmat yang ada pun menjadi laknat, tidak menjadi sebuah kenikmatan. Tapi perlu diingat juga oleh kita bahwa yang betul-betul bersyukur, pertama bahwa kalau kita syukur atas segala nikmat itu, yang memperoleh manfaat itu adalah kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka dia sebetulnya syukur untuk dirinya. Artinya Allah tidak punya kepentingan apa-apa dengan syukur kita manusia. Allah tidak menambah kaya karena manusia syukur, Allah tidak tambah mulia karena manusia syukur. Tetapi yang memperoleh manfaat dari syukur itu adalah manusia yang bersangkutan. Jadi menambah, orang syukur itu menambah nikmat, orang yang bersyukur itu adalah menambah iman, orang yang bersyukur itu juga memperoleh kemuliaan. Kemuliaan diperoleh karena kita adalah syukur, dan yang tidak kalah pentingnya adalah orang yang syukur itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Quran mengingatkan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Tapi dari hamba-hambaku yang betul-betul syukur itu cuma sedikit. Jadi rupanya menurut kesimpulan ayat ini, yang paling banyak itu manusia rupanya tidak syukur. Atau barangkali merasa syukur tapi sebetulnya salah cara bersyukur. Jadi tidak syukur yang betulan. Jadi syukur yang betulan. Maka kita ingatkan kembali, ini pelajaran mungkin sangat elementer, tapi baik juga lah untuk dijadikan penyegaran kepada kita dan disampaikan kepada saudara sahabat kita bagaimana cara syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita merasa syukur, cara syukuran, tapi ternyata bukan syukuran, tapi justru sebaliknya. Ibnul Qayyim itu dalam salah satu karyanya beliau mengemukakan syukur itu katanya merupakan puncak dari segala sikap. Jadi ketika seseorang mendapatkan kepahitan, kesulitan, musibah, yang pertama itu dia tentu sabar menerima apa yang dia apa yang dia terima itu sebagai bagian daripada kehendak Allah begitu. Setelah sabar dia pasrah kepada Allah, tidak hanya diam, tidak marah, tapi juga berserah dirilah kepada Allah. Setelah pasrah dia betul-betul ikhlas. Ikhlas artinya semuanya kita sikapi ini adalah pasti karena kasih sayang Allah. Nah, ikhlas menjadi bagian ibadah. Jadi sebuah musibah pun bisa menjadi ibadah kalau kita ikhlas menghadapinya. Artinya kita sikapi bukan karena ingin beken, kita sikapi dengan sabar bukan karena pencitraan, tapi ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah. Dan puncaknya kata beliau adalah seorang kalau dapat musibah itu kalau sudah bisa syukur dengan musibah, ya pasti Allah memberikan sesuatu yang lain. Ya Allah, kau diberi kesempatan saya ini olehmu ya Allah untuk untuk kifarat menghapuskan dosa karena musibah. Saya diberi kesempatan untuk rugi sehingga dengan begitu saya tambah dekat kepada Allah. Jadi ini kata beliau, syukur itu adalah puncak dari segala sikap. Jadi dari sabar, pasrah, ikhlas, puncaknya syukur kalau mendapatkan kepahitan, penderitaan. Maka sering kita temukan sikap orang-orang yang soleh mendapat musibah itu, alhamdulillah ini Allah memberi kesempatan kepada saya untuk saya semakin dekat kepada Allah, untuk meningkatkan keimanan saya, untuk meningkatkan kecerdasan saya, untuk meningkatkan kehati-hatian saya, untuk mendapatkan sesuatu yang di luar kemampuan, di luar ini sudah jamaah banyak yang akan berangkat umroh, jadi saya sampai 6/4 bisa tukar pikiran.
Baik, apakah ada yang akan ditanyakan? Ya seperti yang kemarin ini, garuk-garuk ini tuh nikmat besar Pak. Pertama, kita bisa ngepas dengan yang mau digaruknya. Dan kalau nggak cocok, nekennya juga ngepas kok, repot ya. Dan dia bisa digerak-gerakan kalau cuma tambah gatel nih. Jadi ngegaruk kena titik yang pas tuh nikmat dari Allah. Karena ini perlu koordinasi yang luar biasa. Kalau saraf kita bermasalah ini nggak akan kena ini. Megang tepuk tangan gini nggak bisa kena. Benar-benar ini terjadi yang saya lihat itu ya. Mau tepuk tangan aja nggak bisa ketemu. Padahal pikirannya ada. Tapi karena perintah dari otaknya tidak terkendali dengan sesuai keinginan, tidak jadi. Maka bisa duduk, bisa diam, lambung mengurus, pankreas mengeluarkan apa, ginjal memproses. Ini setiap saat nikmat yang tiada tara. Jadi kalau kita mau bersyukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam hal apapun kita bersyukur, itu sudah benar hidupnya. Nanti Allah akan membimbing kita dapat beragam karunia. Mungkin Hidi lebih mudahkan hafal Quran, ya, diberikan beragam nikmat, ketenangan, kemudahan, rezeki yang tidak diduga-duga. Janji bagi ahli syukur. Hati-hati nih, yang gelisah, galau biasanya ini fokusnya kepada keinginan, fokusnya kepada harapan, fokusnya kepada yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Bukan tidak boleh, tapi jangan menghilangkan syukur. Ada pertanyaan silakan. Iya Pak, silakan Pak. Ya. Pak pakai mikrofon Pak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bahwa di dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah sering mendapatkan penyegaran untuk bisa selalu bersyukur dan untuk bisa bersabar, namun kenyataannya tidak segampang apa yang kita bayangkan. Suatu saat kita memang menyadari kita bisa berupaya untuk bersabar dalam suatu masalah misalnya, ataupun mensyukuri nikmat yang sudah ada. Namun kadang-kadang kita sering lupa, lalai, atau memang kita tidak sanggup melakukannya. Nah ini bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Ini harusnya bawa busur dan anak panah Pak. Potensinya ada busur, ada anak panah. Ini udah punya nih. Tapi kalau tidak pernah ada sasarannya, tidak ada targetnya, mau dipanahin kemana? Benar? Mana sembarangan tetangga yang menjerit. Makanya selalu harus punya target Pak. Saya punya target minimal sehari saya mengucap alhamdulillah 1000 kali, 2000 kali, terserah saja ya. Nah orang yang tidak punya target tidak ada. Seperti kenapa kita tidak hafal juz amma? Karena tidak punya target untuk hafal, benar? Kenapa kita tidak tahajud? Karena nggak ada target jadi ahli tahajud. Nah makanya selain kita target ibadah, targetkan juga. Misalkan Rasulullah sehari 100 kali istighfar tanpa dosa. Saya berlumut dosa, harus lebih dari itu. Berapa? Tidak apa-apa kalau mentargetkan sendiri. Karena kan kita tahu dosa kita seperti apa. Nah termasuk nikmat ini. Bapak harus punya target. Saya sehari akan bersyukur kepada Allah dengan menyebut hamdalah misalkan 1000 kali. Tidak cukup hanya alhamdulillah pada waktu selesai sholat saja. Itu boleh, itu tidak mengada-ada sepanjang itu menjadi mujahadah pribadi. Ya Pak ya? Yang jadi masalah kalau mewajibkan sehingga menjadi amalan baru yang tidak ada dan jadi wajib gara-gara kita buat sendiri, itu tidak boleh. Tetapi kalau kita mau meriadoh, melatih diri, satu target, yang kedua fokus Pak. Sekarang ada sasaran panah target, tapi kita nggak pernah fokus. Enggak juga, target banyak yang buat, tapi dia nggak fokus untuk mencapai target.
Dia sudah buat target tapi dia lewat saja. Saya pokoknya bulan ini hafal juz amma, tapi dia nggak pernah fokus untuk baca Quran, nggak pernah pegang Qurannya, ya nggak akan kecapai. Target, fokus. Yang ketiga, nah ini nih, untuk jadi seorang pemanah tuh nggak bisa cuman sekali. Makanya disebut amalan yang paling disukai Allah tuh adwa muha wa inqal, walaupun sedikit. Jadi memanah tiap hari walaupun cuman 3, itu dilakukan tiap hari, niscaya dia akan jadi pemanah bagus, Pak. Dibanding sekali memanah 100 panah dan cuma sekali-kalinya seumur hidup. Pokoknya dikit tapi konsisten itu jadi. Karena konsisten itulah sebetulnya rahasianya kualitas itu. Jadi orang yang konsisten, maaf ya Pak, saya juga kan suka belajar memanah. Saya lihat waktu awal susah sekali kena sasaran tuh. Tapi saya nggak peduli lah. Yang penting saya lakukan yang terbaik dan tiap hari berlatih. Benar itu. Lama-lama mengelilingnya kecil, lama-lama dekat. Kalau sekali memanah dan kena, udah nggak usah manah lagi. Itu pasti kebetulan, ya. Tapi kalau terus berlatih, kita udah tahu nih bakal kena. Nah, dan kita harus siap dengan berproses terus. Itu pasti keluar tenaga, ototnya sakit, anak panah patah dan kejepret tangan. Itu semuanya adalah investasi kita menuju sukses. Nah, jadi kalau kita dalam proses mencapai ahli syukur tuh banyak perjuangan pergulatannya, ya memang begitu. Sekarang siapa yang jago berenang kalau tidak masuk air? Siapa yang jago berkuda kalau nggak pernah nyentuh kuda? Nggak bisa, kecuali kuda lumping, ya. Begitu. Pertanyaan selanjutnya ada? Ya Pak, boleh pinjam mikrofonnya. Di wisuda besok deh. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir Allah, saya ditakdirkan jadi guru sekolah luar biasa. Masya Allah. Jadi selama ini kunci sabar yang saya dapatkan ilmu. Jadi orang-orang sering berkata guru SLB itu sabar-sabar. Sebenarnya kalau ada ilmunya, sabar itu mudah gitu Pak. Oh, gimana deh? Saya jadi nggak sabar. Jadi ya itu. Tapi ya terkadang. Gimana ilmunya deh? Jadi kalau ilmunya menghadapinya ada, jadi tidak sesulit yang tidak harus apa istilahnya? Tidak sesulit yang tidak ada ilmunya. Iya gitu. Maksudnya itu deh. Seperti itu. Lah itu jangan saya yang jawab deh. Jadi kalau kita tahu ilmu menghadapi murid yang seperti itu, maka kita akan jauh lebih sabar dibanding yang tidak tahu ilmunya, gitu. Sama mengurus pasien juga Pak. Katanya dokter, perawat itu juga ada ilmunya supaya bisa lebih sabar. Nah, gimana itu ilmunya deh? Cepat. Saya tidak sabar. Jadi ya terkadang ya sabar itu pengen sabar yang nggak ada batasnya, karena sabar kan nggak ada batasnya. Kunci sabar itu gimana? Oh, katanya sih sudah tahu ilmunya. Nah sekarang saya nanya malah saya harus jawab. Jangan bikin emosi deh. Saya jadi tidak sabar nih. Jadi ya terkadang istilahnya nggak udah tahu ilmunya tapi tetap nggak sabar gitu. Oh gitu. Apalagi kami deh yang belum tahu ilmunya. Si Ade mau dikira teh mau ngajarin ilmu sabar, ternyata mau ngajarin nanya sabar. Ya deh. Gini, kalau ingin sabar tuh ya harus persis seperti kata guru saya dulu. Ya, ada salah seorang guru dan beliau pindah ke desa, dan sebelum pindah ke desa berkata gini, Mas Gim, apapun yang terjadi selalu ingat kepada saya, selalu ingat saya. Mas Gim harus ingat saya, namanya tuh sabar ya, Mas sabar, sabar, sabar gitu. Nah, alladzina idza asobathum musibah qalu
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inti sabar itu adalah pada pukulan pertama. Kalau pukulan pertamanya ingat Allah, kesananya akan lebih sabar. Ketika pukulan pertamanya enggak ingat Allah atau telat ingat Allah, itu yang membuat susah sabar. Jadi misalkan anak nangis atau siapa jengkel, langsung ingat ini takdir Allah, hari ini anak ini nangis. Pas naik mobil ketimpa pagar, enggak ingat Allah, aduh, pasti gitu. Kalau ingat Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pasti sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Mobil ini akan ketimpa pagar. Di sini ada rezeki tukang bengkel. Di sini ada supaya enggak ujub dengan mobil bagus. Ini untuk syukur yang ketimpa hanya kap mobil, bukan kap kepalaku, ya. Tidak ada yang banyak. Asal ingat Allah. Kalau enggak ingat Allah, kenapa ini pagar begini? Coba tanya ke pagar, kenapa dia jatuh? Jadi error, Pak. Tapi kalau ingat izin Allah. Makanya kalau udah terjadi kepahitan, ingat bahwa ini sudah terjadi dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya, pasti sudah diukur, pasti ada kebaikan di dalamnya. Pasti kalau pahit karena dosa saya, di sini akan ada pertolongan Allah. Semua ujian ada waktunya selesai dan hanya Allah yang bisa menghilangkannya. Yakin sabar. Jadi kecepatan yakin ke Allah dalam kejadian itulah yang menentukan kesabaran seseorang. Jadi makin banyak zikirnya, ya makin banyak sabarnya. Jelas ya? Terakhir, penelpon terakhir. Oh, ibu mau nanya, tolong ya, karena di luar yang mau berangkat sudah siap, jadi tidak bisa terlalu lama. Silakan. Dek, tuh begitulah takdir deh, yang ngacung di depan, yang dikasih yang di belakang ya. Karena yang ngasihnya tidak lihat yang ngacung. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meita AA. Alhamdulillah bisa. Ini yang dari Kanada, Bu? Dari Amerika? Dari Kanada, Vancouver. Kanada. Oh, Vancouver ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. AA mau berterima kasih dengan semua ilmu tauhid AA. Kita di sana selalu sharing masukan AA, dan kita saling mengingatkan tiap kali siaran radio itu dimulai. Alhamdulillah. Ya bedanya 2 jam jadi kalau di sini jam 5 subuh, di sana jam 3 sore. Oh 2 jam ya? Ya. Alhamdulillah. Tapi harinya yang 1 hari sebelumnya, jadi bukan hari yang jadi sama. Hari ini hari apa di Kanada nih? Sekarang hari Kamis, iya di sana hari Rabu. Wih, telat sekali ya, nggak apa-apalah ya. Iya. Karena saya waktu ke Kanada Jumatan 2 kali. Di sini terbang Jumatan, hari Jumat terbang, sampai ke Kanada Jumatan lagi itu. Ya nggak apa-apa. Itu Jumatan tersering dalam hidup saya. Baik, Bu Meta silakan. Ya, pertanyaannya, AA sering bilang di dalam tausiah AA bahwa kita melakukan sholat tahajud juga merupakan bentuk syukur kita atas semua karunia Allah. Yeah. Tapi kadang-kadang saya juga masih banyak permintaan gitu loh dalam sholat tahajud itu. Jadi kadang-kadang suka nggak syukur permintaan gitu. Kau bersyukur tapi banyak juga permintaan, jadi gak apa-apa Bu, minta aja sebanyak-banyaknya. Masalahnya mah bukan masalah, Allah tuh lebih suka kalau kita banyak minta. Justru yang jarang doa itu yang dianggap sombong. Allah udah tahu keperluan kita, bahkan kita juga dipepet oleh Allah supaya minta ke Dia. Sebab minta ke orang malah ngejengkelin. Ya, bagus Bu, makin banyak doa makin bagus. Ya, satu lagi itu mau titip pesan teman-teman kapan datang lagi. Kita semua mengharapkan seperti dulu lagi waktu pas puasa. Ada nggak Kanada yang lebih dekat ya Bu ya? Yang dulu mah jauh. Saya nggak nyampe ke Kanada tuh, aneh. Kan jadi banyak pahalanya makin jauh kata. Oh iya ya Bu ya, itu sesuai dengan ceramah saya ya. Makasih banyak. Tunggu dulu, berapa jam Bu dari sana ke sini, lewat mana?
Lewat Hong Kong kemarin karena delay jadi hampir 30 jam. 30 jam ya. Dari jadi Vancouver ke Hong Kong. Vancouver Hong Kong mah cuma 20-an. 20 jam. Ya, terus sudah gitu Hong Kong ke sini sekitar hampir 5 jam. Ya. Tapi kan ada transit. Ya, 5 jam jadi ya. Karena kalau enggak bosen di pesawat juga. Saya juga sudah kan tidur 7 jam. Pas bangun terus mau ngapain lagi sekarang 13 jam. Oh, saya mah itu ngedownload semua MKAA. Jadi saya dengerin aja gitu. Nggak bosen dah. Oh gitu ya. Tinggal ininya aja Bu ya. Biaya downloadnya. Baik. Oh gitu ya. Makasih AA, makasih atur nuhun. Sekarang kan Perdana Menteri Kanada tuh. Iya AA, jadi sekarang Trudeau tuh namanya Justin Trudeau. Beliau sangat welcome betul ke warga Muslim. Kemudian semua warga pengungsi Syria itu sangat beliau perhatikan kesejahteraannya semenjak mereka mendapatkan pekerjaan. Kebetulan saya juga sebagai employment counselor, sebagai counselor yang membantu mencarikan pekerjaan untuk mereka. Jadi alhamdulillah kami sebagai warga Muslim sangat-sangat bersyukur beliau sangat memuliakan warga Muslim, terutama kita yang berhijab sangat-sangat nyaman. Kemudian kan sebagai ada pemenang Nobel pertama itu juga dia juga dari Pakistan dan juga menunjukkan betapa Muslim sangat diterima. Ya, itu takdirnya begitu. Yang di sebelahnya Kanada, Amerika, Mas Trump lagi jahil-jahilnya ke Islam ya. Kalau Kang Trudeau ya alhamdulillah. Itu Trump sekarang ya begitulah. Tapi ya semuanya juga ada hikmahnya. Insya Allah Bu, mudah-mudahan ya. Saya lihat Kanada tuh Masya Allah alamnya sangat indah. Dan Selandia Baru mirip. Musim apa sekarang di sana? Semi. Jadi makanya kalau sekarang ke sana belum bulan puasa gitu. Ya, saya sekarang mau itu Bu, pengajian malam Jumatan nanti di sini Bu. Ya, saya besok juga mau ke Istiqlal. Saya ikutin aja. Oh gitu ya Bu. Jangan ya Bu, jangan. Baik, terima kasih Bu Mita. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Sebetulnya masih pengen ini kita ngobrol-ngobrol, tapi di luar jamaah yang mau berangkat umroh sudah siap. Saya minta izin ya, recording 10 menit dari obrolan ini. Insya Allah nanti sore, nanti malam kita tetap kajian. Dan para penyimak Facebook dan radio MKFM juga bisa mengikutinya. Sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan kita menjadi ahli syukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ya, maaf ya. Silakan yang mau sholat isyraq sudah waktunya ya.